Shalom, saudara Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Tentu saya berharap semuanya punya kabar yang baik, rohani, jasmani, maupun jiwani kita semua tetap dijaga sama Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Nah, kita ada di program Bible Study CK7, kita akan belajar sesuatu yang luar biasa hari ini. Mazmur yang sangat terkenal sekali, Mazmur tentang penggembalaan atau a shepherd psalm, ya, di Mazmur 23. Tapi sebelum nanti kita ke sana, ya mari kita puji dan sembah Dia. Mari kita berdoa di hadapan Dia karena kita butuh Tuhan. Supaya kita bisa mengerti keajaiban daripada firman-Nya, daripada pelitanya. Ya radabas kita baca kata ya radabas. Urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Izinkan kami mendekat, mencari wajah-Mu Tuhan, memuji dan menyembah, menaikkan syukur kami. We give thanks to You, 'cause You are my Savior, 'cause You are my God. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
selalu ada. Kau sudah melewati, Kau sudah menuntun kami, Kau sudah menerangi. Ada perlindungan-Mu Tuhan, Roh-Mu bersama kami. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku.
gembala kami, Kaulah kesukaan kami. Ya Radabashe, Radabashe. Bapak urapi berkati kami waktu kami belajar firman-Mu sebentar lagi. Izinkan kami mengerti, izinkan kami memahami kata demi kata, kalimat demi kalimat. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, lindungi hamba-Mu, supaya boleh ada yang baru keluar, yang berasal daripada-Mu saja. Berikan kepekaan dan juga berikan telinga yang baik kepada kami semua, supaya kami menanam semua benih itu ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk belajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudara. Nah mari kita buka kali ini di Mazmur pasal ke-23 ya. Mazmur pasal yang ke-23. Oke. Saudara juga buka Alkitab. Karena kita nanti akan sama-sama baca ya, saudara. Mazmur pasal yang ke-23. Nah, saudara, Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang sangat terkenal sekali. Yang paling sering dikotbahkan, yang paling sering juga dikutip di dalam khotbah-khotbah, yaitu Mazmur tentang gembala atau Shepherd's Psalm atau Mazmur Gembala. Ya, perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Nah, kita akan bahas itu satu-satu, saudara. Ya. Ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, kata Daud. Tak akan kekurangan aku. Nah, saudara, ayat pertama ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini berbicara mengenai bahwa ada yang namanya God's provision. Ada sumber penyediaan daripada Tuhan. Sehingga kita gak perlu takut akan segala sesuatu. Kita gak pernah perlu takut kita akan kekurangan. Bahkan Daud pernah menjelaskan di salah satu perjalanan kehidupan, dia bilang bahwa orang yang bersandar sama Tuhan, ya orang yang percaya sama Tuhan, tidak pernah satupun dia lihat mereka itu meminta-minta. Semua dilindungi Tuhan, semua dijaga Tuhan, semua disediakan sama Tuhan. Ini berbicara mengenai percayakah saudara akan Tuhan punya provision atau penyediaan akan kehidupanmu. Tuhan itu tahu cerita Anda, saudara. Tuhan tahu cerita saya. Tuhan tahu cerita semua orang. Sebelum kita berdoa, Tuhan itu sudah tahu apa yang sedang saudara alami. Apa yang akan saudara alami. Dia sudah tahu. Suatu hari Yesus saat dia mau pergi ke satu tempat, saudara, ke Samaria. Dia sengaja lewat ke satu kota di mana dia di situ bertemu dengan seorang perempuan pada siang hari yang sedang mengambil air di daerah sumur, saudara. Dan tertulis dengan jelas bahwa Yesus sebenarnya nggak usah lewat kota itu. Yesus nggak usah ketemu sama perempuan itu. Tapi dia sengaja ke sana. Dia suruh murid-muridnya pergi beli makanan. Lalu sengaja dia jam 12 siang ke sana untuk bertemu seorang perempuan ini. Perempuan ini nggak berani pagi-pagi. Karena pagi-pagi perempuan-perempuan yang lain ke sana. Karena perempuan ini hidupnya nggak benar. Ya, dia gonta-ganti suami. Cuman dia yang tahu, mungkin ya, orang di kotanya tahu. Ya, tapi Yesus sengaja ke sana karena Yesus tahu cerita perempuan ini. Untuk apa Yesus ke sana? Ya, untuk memulihkan kehidupannya, untuk melepaskan belenggunya. Yesus datangi perempuan ini dengan bilang, "Aku mau minum." Sampai pada akhirnya Yesuslah yang memberikan air hidup itu kepada perempuan ini. Ya, Tuhan adalah gembala kita. Dia yang cari kita, saudara. Bukan kita yang cari dia. Saat saudara kekurangan, saat saudara merasa perlu resource, sesuatu untuk saudara bertahan, untuk saudara melangkah akan hari besok. Saya jamin, saya percaya bahwa Tuhan sudah cari apa yang Anda perlukan.
Cuman kadang-kadang kita kurang percaya aja. Tuhan itu adalah gembala kita. Jangan tolak Tuhan. Mata Tuhan itu mata penuh kasih, saudara. Kalau saudara ingat tentang Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Yesus sudah bilang kepada Petrus. Petrus itu kan orang yang tukang, wah Tuhan saya akan ikut kamu. Walaupun yang lainnya gak ikut kamu, saya akan ikut kamu. Petrus orang yang begitu. Ya, dia cinta sama Yesus. Tapi dia ekspresif orangnya. Dia impulsif. Dia berani bilang bahwa gak ada satupun. Pasti saya ikut. Apapun seberat apapun saya berani ya. Petrus orangnya kayak gitu. Dia bilang kepada Yesus kayak gitu. Yesus bilang, hati-hati kamu nanti akan menyangkal aku 3 kali. Akhirnya benar kejadian. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Rasanya malu banget. Ya, malu banget rasanya bersalah sekali sama Yesus. Dan mereka waktu Yesus keluar dari tempat pengadilannya, keduaan ini sebenarnya berpapasan mata. Petrus melihat Yesus lalu malu. Dan waktu Yesus melihat Petrus, saudara bayangin apa yang ada di matanya Yesus. Apakah mata Yesus bilang bahwa, oh dasar kamu Petrus, katanya mau mengikut aku sekarang aja menyangkal. Mata Yesus gak pernah menghakimi. Saya yakin kalau kita ada di tempat itu, waktu kita lihat mata Yesus melihat Petrus, pasti matanya penuh dengan kasih. Dan walaupun Yesus gak ngomong, tapi pasti kata-kata itu keluar dari matanya. It's okay Petrus, you can do it. Kau pasti bisa. Ya, jadi Tuhan itu penuh dengan kemurahan, saudara. Karena dia adalah gembala kita. Gembala itu menjaga domba-dombanya. Gembala itu mengasihi domba-dombanya. Yang terutama daripada seorang gembala adalah dia mengasihi domba-dombanya. Ya, menuntun, melindungi, itu semua lahir daripada kasih. Ya, jadi Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya lebih powerful. Ya, I shall not want. You are my shepherd. Bagaimana caranya? Justru kita sekarang sudah tahu bagaimana Tuhan memposisikan diri sebagai gembala kepada kita. Nah, tapi sekarang giliran kita, refleksinya giliran kita. Bagaimana kitanya? Apakah kita menjadikan Tuhan satu-satunya yang terutama dalam kehidupan kita? Karena tertulis bahwa Daud itu sebegitu jadiin Tuhan yang the everything in his life. Sehingga dia bilang, I shall not want. Saya tidak mau apapun lagi. Kalau dia bilang, saya gak perlu apapun lagi. Artinya, saya gak kekurangan satu apapun. Ya, karena Yesuslah yang sudah saya dapatkan. Namanya manusia pasti ada kurangnya terus, saudara. Mau sampai kapan kita muter-muter di dalam kehidupan. Selalu kurang ini, selalu kurang itu, selalu kurang ini, saudara. Ya, makanya saat kita undang Yesus menjadi gembala kita, satu-satunya, dia itu sangat berharga sekali. Maukah kita belajar, saudara, jadikan Tuhan itu segalanya. Sehingga kita bisa berkata seperti ini. Bahwa saya udah gak mau apa-apa lagi. I shall not want. Saya udah cukup. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber daripada segala sesuatu. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini berbicara mengenai apabila Tuhan menggembalai kita. Kita akan dibawa dulu ke satu tempat. Yang namanya tempat yang tenang. Di situ adalah tempat pemulihan dan restorasi. Katakan amin, saudara. Percayakah saudara bahwa apa yang sedang patah, apa yang sedang rusak, apa yang sedang sakit, itulah yang akan dipulihkan sama Tuhan. Dia membaringkan kita di padang. Artinya apa? Saudara gak perlu berbuat apa-apa. Hebat banget Tuhan kita. Saudara cuma perlu stop bekerja. Dan rest in God. Dan rest in Him. Percaya sama Dia. Gak bekerja artinya bukannya tidak bekerja sama sekali ya saudara. Tapi lakukan bagian saudara aja. Sedari semula, saudara, Tuhan itu mendesain manusia untuk bekerja sama dengan Tuhan. Waktu dia ciptakan Adam, saudara, Adam dia suruh bekerja.
mengerjakan Taman Eden, menamai binatang-binatang. Setelah Adam bekerja, Allah membuat Adam tidur. Waktu Adam tidur, Allah bekerja dan dia membuat Hawa sebagai partnernya Adam. Waktu Adam bangun, dia kaget, kok ada Hawa di samping dia. Gimana ada Hawa dia nggak tahu. Tapi Hawa itulah yang membantu Adam dalam kegiatannya sehari-hari. Dari awal Tuhan menawarkan kerjasama, yaitu waktu siang hari Adam bekerja, keluarkan potensi, lakukan yang terbaik. Tapi waktu giliran malam tiba, ya Tuhan memperkenalkan tidur. Dan artinya Adam harus tidur, dia harus membaringkan dirinya, dia harus meletakkan pekerjaannya. Dan waktu dia tidur, firman Tuhan berkata Tuhan memberkati kita saat kita tidur. Artinya dia bekerja. Dan waktu kita bangun lagi, kita bekerja lagi, malam-malam kita gantian sama Tuhan. Gak ada gunanya kita berusaha dengan kekuatan sendiri 24 jam, saudara. Justru bukan itu bagaimana hidup digembalakan. Hidup dipimpin dan digembalakan sama Tuhan. Itu ada istirahatnya. Ini saya gak ngomong tentang malas. Tapi rajinlah sebisa mungkin waktu siang. Tapi waktu kita sudah berusaha, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya, maka mari kita dengan sukarela juga membaringkan diri kita di rumput yang hijau. Dan dia akan membimbing kita kepada air yang tenang. Ada rest in us. Ya, itulah hidup dituntun sama Tuhan. Gak perlu segala sesuatu saudara streskan. Anakmu mau pergi ke luar negeri, duit dari mana? Gak tahu kontrak kerja ini diperpanjang apa enggak. Apapun itu pergumulanmu, gak tahu dapat kerja apa enggak. Siang-siang berusahalah, malam-malam serahkan kepada Tuhan. Masuklah kepada rumput yang tenang, kepada air yang tenang, rumput yang hijau itu. Saudara. Ya, Daud itu sangat mengerti bagaimana dia masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk dia meletakkan segala sesuatu di depan kaki Tuhan. Karena itu sering sekali dia masuk dalam hadirat Tuhan. Karena dia tahu dia itu lemah. Ya, karena domba itu memang begitu, saudara. Digembalakan setelah jalan sekian lama, mereka tidur di rumput. Mereka dibawa ke tempat yang ada airnya, ke pinggir sungai. Untuk mereka minum, habis mereka minum, mereka makan sedikit, mereka tidur. Setelah berjalan sekian lamanya. Itulah hidup digembalakan. Ya, jangan pakai kekuatan sendiri. Saudara, kalau sekarang ada daripadamu yang sudah lelah, letih, lesu. Rasanya gak ada capek-capeknya. Hidup, bangun, tidur, kerja, pulang malam, tidur, kerja. Dan berusaha, coba cari sales sini situ, stres, saudara. Ambillah istirahat di dalam Tuhan. Maka saya percaya apa yang saudara tadi kerjakan pasti diberkati Tuhan. Saudara akan melihat semakin saudara beristirahat di dalam Yesus Kristus. Artinya melepaskan semua beban ke dalam Dia. Konsen, fokus kepada Dia. Istirahat secara rohani. Maka saya percaya ada progres di dalam perkara kehidupanmu. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, selalu ada kekuatan dalam Tuhan. Dia menyegarkan jiwa kita. Ketika masuk dalam Tuhan, jangan lupa untuk minta kekuatan di dalam Tuhan. Dan Dia akan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saudara, tuntunan Tuhan selalu tuntunan kepada berkat yang namanya perubahan menjadi kehidupan yang lebih dewasa dan benar di hadapannya. Orang Kristen itu suka pikir bahwa dituntun Tuhan artinya dituntun kepada kekayaan. Jangan salah, kalau saudara bedah Alkitab, berkat gak pernah Tuhan ngomong tentang uang. Saudara boleh bedah semuanya. Gak pernah Tuhan bilang berkat itu uang. Ya, kekayaan adalah sesuatu yang Tuhan berikan supaya rencananya digenapi. Jangan pikir Salomo diberkati dengan kekayaan karena dia menyembah takut sama Tuhan. No, Salomo diberkati karena berkat itu, kekayaan itu adalah suatu
itu adalah satu requirement daripada segenap rencana Tuhan ke depannya. Memang bangsa Israel harus dibikin kaya. Ya, memang harus dibikin banyak. Karena ada rencana Tuhan masih panjang semua perjalanannya. Ya, berkat Tuhan gak pernah ngomong tentang uang, saudara. Tapi berkat Tuhan selalu bilang bahwa apa? Ada perubahan dalam kehidupanmu. Kehidupanmu dari salah menjadi kehidupan yang benar. Itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena berkat daripada Tuhan selalu berhubungan sama yang namanya penderitaan. I'm sorry I have to say this. Tapi firman-Nya selalu bilang begitu. Berbahagialah engkau yang dianiaya. Berbahagialah engkau yang miskin. Berbahagialah engkau yang ini. Gitu. Karena diberkatilah engkau. Berbahagia itu artinya diberkati engkau. Di bahasa aslinya kalau saudara lihat. Berbahagialah engkau artinya blessed. Diberkati kamu karena engkau dianiaya. Kenapa? Kenapa diberkati waktu dianiaya? Karena waktu kamu dianiaya di dalam namaku dan kamu bertahan, kamu sedang diubahkan. Otot rohanimu sedang dibangun. Artinya kamu diberkati. Saat kita diajarin tentang doa lagi contohnya saudara. Jangan doa buat minta-minta aja. Doa bukan minta-minta. Minta-minta adalah aktivitas, salah satu aktivitas dalam doa. Ya. Saat kita berdoa, kita diajarkan untuk menjadi dewasa. Nggak cuma doa buat diri sendiri, tapi doa buat orang. Betul? Padahal kita sendiri punya keinginan, saudara. Aduh, udah sedih minta ampun, udah sakit minta ampun. Tapi kita putuskan, kita mau berdoa buat orang. Sakit, saudara. Tapi itu artinya apa? Blessed you. Kamu sedang diberkati. Karena kamu sedang diubah Tuhan. Kamu dipimpin Tuhan. Kamu tidak pedulikan kepentinganmu, tapi kamu berdoa buat orang-orang. Itu artinya diberkati, saudara. Itu artinya dituntun Tuhan di dalam jalan kebenaran. Gak harus situasi yang berubah. Gak harus masalah yang berubah. Gak harus saudara yang jadi kaya. Gak harus saudara yang naik level. Gak harus saudara yang naik pangkat. Tapi saudara yang diubahkan menjadi karakter Kristus. Di dalam segala kehidupanmu, di dalam segala keputusanmu, di dalam segala pemerintahanmu, di kehidupan sehari-hari, ada kebenaran Tuhan. Begitulah Tuhan membawa kita. Disitulah baru saya bisa bilang, atau Tuhan bisa bilang, blessed you are. Karena kamu hidup seperti itu. Maka kamu akan aku pakai untuk melakukan perkara yang besar. Dan untuk perkara yang besar ini, perlu ada resource Tuhan yang berlimpah-limpah. Disitulah saudara akan ketemu yang namanya kelimpahan dari Tuhan yang datang daripada sorga. Bukan karena saudara menyembah Dia, saudara dapat duit. Tapi karena saudara hatinya diubahkan buat orang-orang banyak. Sehingga Tuhan titipkan duit banyak buatmu. Karena ada rencananya. Sehingga saudara tahu saat saudara dapat duit banyak daripada Tuhan. Saudara tahu saudara harus sebar kemana. Itu namanya dituntun Tuhan. Itu namanya hidup. Ya, itu namanya menuntun, dituntun di jalan yang benar oleh karena nama Tuhan. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, saudara, tahukah di dalam setiap lembah kelam, Tuhan juga ada di sana? Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Di dalam lembah kelam seringkali kita nggak bisa melihat Tuhan. Tapi itu saatnya kita pakai mata iman untuk melihat bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Yusuf, kalau saudara ingat ceritanya. Ya, dari sumur, Potifar, penjara, dikhianati, sampai jadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan gak pernah gagal. Ya, gak pernah meninggalkan sedetik pun. Gideon 300 lawan berapa ribu? Gideon dibilang orang yang lemah, orang yang takutan. Tuhan sekali datengin Gideon bilang, kamu pahlawan yang luar biasa. Masa sih Tuhan? Yes, kamu pahlawan yang luar biasa. Sekarang berperang. Buat orang yang ketakutan saudara, itu udah lembah kelam bukan main. Bukan lembah kelam aja, lembah kematian. Tinggal tunggu mati rasanya Gideon. Tapi Tuhan berperang buat mereka. Daud lawan Goliat, kalau saudara ingat, Tuhan gak pernah gagal. Tuhan selalu bawa kemenangan. Waktu Yosua mengejar bangsa Amori, bangsa ini harus dihabisin. Ya,
berada di dalam suatu lembah yang sulit sekali, penuh dengan keringat, harus mempertaruhkan nyawa, mati-mati hidup-hidup lawan orang Amori. Bukan lembah yang tenang, ini udah gak berbicara tentang rumput yang ini lagi, tapi udah lembah yang penuh dengan peperangan. Ya, yang gak tahu bisa menang apa enggak. Tuhan ada di sana. Yosua bilang, ini bangsa Amori gak boleh dibiarkan lari. Kalau lari udah habis, dia bakal beranak cucu. Bangsa Israel masa depan anak-anak saya akan digangguin sama bangsa Amori. Yosua berdoa sama Tuhan, seolah-olah Tuhan sedang berperang di samping Yosua. Yosua bilang sama Tuhan, berhentiin ini matahari sama bulan hampir 1 hari. Hampir 1 hari 24 jam matahari bersinar terus. Bayangin saudara, kalau matahari bersinar 24 jam, rotasi bumi berhenti. Berapa banyak gangguan alam yang terjadi akan satu dunia. Tapi Tuhan berdiri di samping Yosua untuk membantu dia. Saya percaya Tuhan juga berdiri di samping kita semua. Apapun lembah yang kita alami, dia ada bersama kita. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pasti ada kemenangan di dalam Tuhan. Sewaktu, ya saudara tahu, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sebenarnya setiap di dalam pertempuran, setelah sebuah pertempuran, itu sebenarnya sudah ada meja makan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dan di meja makan tersebut, ya, saudara diberkati dengan apa yang menjadi milik saudara di hadapan musuhmu. Sebenarnya setiap pertarungan yang diizinkan sama Tuhan, setiap cobaan yang diizinkan sama Tuhan, itu sebenarnya saudara sedang didudukan di atas di meja, di bangku. Dan saudara sebenarnya sedang menyantap sebuah hidangan di depan lawanmu. Lawanmu sebenarnya cuma tinggal melihat dia itu kalah dan kamu itu menang. Karena itu jangan pernah menyerah di dalam segala pertarungan, ya. Karena Tuhan telah menyiapkan kemenangannya jauh sebelum saudara masuk ke dalam pertempurannya. Begitulah Tuhan kita, dia hebat sekali saudara. Yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur ini berbicara terakhir ya tentang from the beginning is God. Ya, from the beginning is God. Tuhan adalah gembalaku. Aku gak perlu capek-capek. Aku lakukan bagianku. Aku akan serahkan kepada Tuhan karena dia gembalaku. Dia kasih aku kekuatan untuk berjalan setiap hari. Walaupun di dalam perjalananku aku menuju ke lembah kelam, menuju peperangan. Tapi Tuhan selalu ada di situ, kata Daud. Justru di dalam peperangan itu, di dalam pencobaan itu, Tuhan sudah menyediakan hidangan di depan lawanku. Aku gak akan dibikin babak belur. Aku gak akan mati, malah aku akan menyantap hidangan dan kemenangan itu daripada Tuhan. Dan daripadanya itu, karena itu aku tahu kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku. Everything begins with God. Dan terakhir aku memuliakan Tuhan. Maka dia bilang, senantiasa aku berdiam di dalam rumah Tuhan. Mazmur ini pengen jadikan motivasi kita saudara. Supaya kita jadikan Tuhan gembala kita. Our everything. Pemimpin kehidupan kita. Tapi masalahnya kita kadang-kadang gak mau jadi domba. Itu masalahnya. Saudara tahu, ini yang terakhir saudara. Kalau Tuhan adalah gembala dan kita digambarkan sebagai domba, kita harus mau jadi domba. Maaf kata ya saudara ya, domba itu bisa dibilang top 5 binatang paling bodoh di dunia. Kita itu bodoh di hadapan Tuhan. Kita itu gak bisa apa-apa saudara. Tahukah saudara, menurut sains, domba itu gak bisa diatur. Kalau nggak ada yang atur dia entah nggak tahu pergi kemana, ya. Dia tuh nggak tahu jalan sendiri, dia itu kemana, ya. Domba itu kalau saudara pernah lihat videonya, saya pernah lihat videonya, saudara, domba itu kejebur ke lubang, ditolongin sama orang. Pas ditolongin sama orang, dia lompat-lompat kesenangan, tapi habis itu dia lompat lagi ke lubang. Sebegitu bodohnya itu domba, ya. Dia itu butuh pertolongan. Kalau domba kebalik, kadang-kadang dia nggak bisa balikin dirinya, dia bisa mati begitu aja. Sudah bayangin ya kalau domba kejebur ke sungai, mati gak? Pasti mati.
Karena bulunya banyak, akan nyerap air, tenggelam, mati. Ya. Bahkan di dokumentari saya pernah baca, saudara, beneran. Di negeri timur sana, saudara, masih ada penggembalaan domba. Ini mereka sedang gembalain 2000 domba. Lagi istirahat makan siang, ada satu domba nyasar, nyebur ke jurang. Akhirnya 400 ikut nyebur ke jurang. Itulah domba. Maukah kita menanggalkan kekuatan kita? Yield artinya apa? Berserah, menyerah di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan tuntun dia. Daud mengerti rahasia ini. Apakah kita mengerti rahasia ini pada hari ini? Dan mau surrender kepada Tuhan. Karena dia adalah gembala kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kau sungguh sangat baik. Izinkan kami dipimpin oleh Engkau. Kami gak tahu segalanya, kami gak bisa segalanya. Kami lemah. Karena itu kami butuh Engkau. Karena dalam kelemahan kami, kekuatan-Mu menjadi sempurna Tuhan. Pimpin kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.